adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YV di channel Ayo Sekolah Fisika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas soal termodinamika untuk fisika kelas 11. Kita lihat soal yang ke-11. Pada grafik PV mesin Carnot di bawah, W sama dengan 6000 Joule. Banyaknya kalor yang dilepas oleh mesin tiap siklus adalah. Pada soal diketahui usahanya W sama dengan 6000 Joule. Suhu pada reservoir tinggi T1 nya 300 Kelvin, T2 sama dengan 150 Kelvin. Ditanyakan Q2, yaitu banyaknya kalor yang dilepaskan oleh mesin tiap siklus. Karena W sama dengan Q1 kurang Q2 dan di soal belum diketahui Q1 nya, maka kita cari Q1 dengan menggunakan hubungan Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2 ya, yaitu sama dengan 300 per 150 sama dengan 2. Maka Q1 nya sama dengan 2 Q2. Jadi dari rumus W sama dengan Q1 min Q2, kita masukin W nya 6000 sama dengan Q1 nya 2 Q2 kurang Q2. Jadi kita dapatkan banyaknya kalor yang dilepas oleh mesin tiap siklus yaitu Q2 sama dengan 6000 Joule. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-12. Efisiensi mesin Carnot yang beroperasi dengan suhu rendah setengah T Kelvin dan dengan suhu tinggi T Kelvin adalah. Pada soal diketahui suhu rendahnya T2 setengah T, kemudian suhu tingginya T1 nya T. Maka efisiensinya kita gunakan hubungan 1 min T2 per T1 kali 100%. Jadi sama dengan 1 min setengah T per T kali 100%. Maka efisiensinya kita dapatkan 50% ya. Oke, kita lihat soal yang ke-13. Sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi 800 Kelvin mempunyai efisiensi 20%. Untuk menaikkan efisiensi menjadi 36%, maka suhu reservoir kalor suhu tinggi dinaikkan menjadi. Pada soal diketahui suhu tingginya pada reservoir suhu tinggi itu sama dengan T1 yaitu 800 Kelvin. Efisiensinya sama dengan 20% ya. Ini efisiensi 1. Kemudian diketahui juga efisiensi yang kedua yaitu 36% jika suhu reservoir tingginya dinaikkan menjadi T1 aksen. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita mencari suhu reservoir kalor suhu rendah dengan menggunakan rumus efisiensi 1 sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100%. Eta 1 yaitu sama dengan 20% sama dengan 1 min T2 per 800 kali 100%. Jadi 0,2 sama dengan 1 min T2 per 800. Kita dapatkan T2 per 800 sama dengan 0,8. Maka T2 nya sama dengan 640 Kelvin. Ini adalah suhu pada reservoir kalor suhu rendah. Kemudian kita gunakan rumus eta lagi yaitu eta 2 sama dengan 1 min T2 per T1 aksen ya. Kita gunakan T2 yang sama karena T2 tidak berubah di 100%. Jadi ini 36% sama dengan
1 min T2 nya 640 per T1 aksen kali 100%. Jadi 0,36 sama dengan 1 min 640 per T1 aksen. Maka kita dapatkan 0,64 sama dengan 640 per T1 aksen, atau kita dapatkan T1 aksennya sama dengan 640 per 0,64 yaitu 1000 Kelvin ya. Jadi kita dapatkan suhu reservoir kalor suhu tinggi dinaikkan menjadi 1000 Kelvin. Oke, kita lihat soal yang ke-14. Mesin kalor Carnot mengambil 1000 kilokal dari reservoir 627 derajat Celcius dan mengeluarkannya pada reservoir 27 derajat Celcius. Maka kalor yang dikeluarkan ke reservoir 27 derajat Celcius adalah, pada soal diketahui Q1 nya sama dengan 1000 kilokalori ya, dengan T1 nya adalah 627 derajat Celcius atau 900 Kelvin, sedangkan T2 nya adalah 27 derajat Celcius yaitu sama dengan 300 Kelvin ya. Ditanyakan kalor yang dikeluarkan ke reservoir 27 derajat Celcius yaitu Q2. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan hubungan Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2, dengan Q1 nya adalah 1000 kilokalori per Q2 yang ditanyakan sama dengan T1 nya 900 Kelvin per T2 nya 300 Kelvin. Maka kita dapatkan Q2 nya sama dengan, ini kita coret jadi 3, maka sama dengan 1000 kilokalori per 3 atau sama dengan 333,3 kilokal ya. Jadi jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-15. Suatu mesin Carnot jika reservoir panasnya bersuhu 400 Kelvin akan mempunyai efisiensi 40%. Jika reservoir panasnya bersuhu 640 Kelvin, efisiensinya menjadi, pada soal diketahui T1 sama dengan 400 Kelvin, maka efisiensinya sama dengan 40%. Sedangkan jika T1 aksennya sama dengan 640 Kelvin, maka efisiensinya menjadi berapa? Oke, pertama kita mencari dulu suhu pada reservoir dingin ya, atau reservoir suhu dingin T2 dengan menggunakan eta 1 sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100%. Karena eta 1 nya 40% sama dengan 1 min T2 per T1 nya 400 kali 100%. 0,4 sama dengan 1 min T2 per 400, atau T2 per 400 sama dengan 0,6, maka T2 nya sama dengan 0,6 kali 400 berarti 240 Kelvin. Maka dengan menggunakan data yang kedua, yaitu eta 2 sama dengan 1 min T2 per T1 aksen kali 100%. Kita gunakan T2 yang sama, maka kita dapatkan eta 2 nya sama dengan 1 min 240 per
640 dikali 100% sama dengan 62,5%. Oke, kita lihat soal yang ke-16. Suatu mesin Carnot bekerja di antara suhu 600 Kelvin dan 300 Kelvin dan menerima masukan kalor 1000 Joule. Usaha yang dilakukan mesin adalah, pada soal diketahui T1-nya sama dengan 600 Kelvin, T2-nya sama dengan 300 Kelvin, sedangkan Q1-nya sama dengan 1000 Joule. Ditanyakan usaha yang dilakukan mesin W. Kita ketahui bahwa efisiensi itu sama dengan 1 min T2 per T1, sedangkan efisiensi juga sama dengan W per Q1. Maka kita samakan kedua hubungan ini, maka kita dapatkan W per Q1 sama dengan 1 min T2 per T1. W per 1000 sama dengan 1 min 300 per 600 atau sama dengan setengah ya. Maka W nya sama dengan, ini kita coret jadi 500 Joule. Jadi usaha yang dilakukan mesin adalah 500 Joule. Oke, kita lihat soal yang ke-17. Itu mesin Carnot yang bekerja antara suhu 27 derajat Celcius dan 227 derajat Celcius digunakan untuk menggerakkan sebuah generator yang tegangan keluarannya 220 volt. Jika setiap detik mesin Carnot itu menyerap kalor 5500 Joule, maka kuat arus keluaran maksimum generator adalah, pada soal diketahui T1-nya 227 derajat Celcius atau 500 Kelvin. T2-nya sama dengan 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Sedangkan tegangan keluaran dari generator itu adalah 220 volt dan setiap detik mesin Carnot itu menyerap kalor 5500 Joule, berarti Q1 per T itu sama dengan 5500 Joule per second. Ini sama saja dengan daya masukan ya, daya masukan atau daya input. Pada soal ini pertama kita cari dulu efisiensi dari mesin Carnot dengan menggunakan rumus eta sama dengan 1 min T2 per T1 atau sama dengan 1 min T2 nya 300 per 500 atau sama dengan 1 min 3 per 5 atau sama dengan 2 per 5 ya, atau 0,4. Eta juga atau efisiensi juga sama dengan usaha per Q1 ya. Jika kita bagi dengan T, W per T bagi Q1 per T, kita dapatkan ini adalah daya ya, yaitu sama dengan daya keluaran per daya masukan ya, yaitu P masukan atau P input. Nah, karena kita dapatkan efisiensinya 0,4, kita masuk ini 0,4 sama dengan daya keluaran itu sama dengan daya listrik ya. Jadi V kali I dibagi dengan Q1 per T tadi ya. Jadi sama dengan V nya 220 kali I dibagi dengan Q1 per T itu 5500. Maka I nya sama dengan 5500 kali 0,4 bagi 220. Ini sama dengan 2200 bagi 220 atau sama dengan 10 ampere.
Jadi kuat arus keluaran maksimum generator adalah 10 ampere. Oke, kita lihat soal yang ke-18. Koefisien performance sebuah kulkas adalah 4,5. Berapa banyak energi listrik yang digunakan untuk memindahkan 3600 Joule kalor dari makanan yang terdapat dalam kulkas? Pada soal ini diketahui koefisien performance kulkas yaitu CP itu sama dengan 4,5 ya. Sedangkan 3600 Joule itu merupakan Q2-nya sama dengan 3600 Joule. Maka kita gunakan rumus CP sama dengan Q2 per W. Berarti W-nya sama dengan Q2 per CP sama dengan 3600 Joule per 4,5 atau sama dengan 800 Joule ya. Oke, jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-19. Dalam membuat es, sebuah motor mengoperasikan sebuah mesin pendingin. Kalor Q2 diambil dari sebuah ruang pendingin yang mengandung sejumlah air pada 0 derajat Celcius dan kalor Q1 dibuang ke udara sekitarnya pada 15 derajat Celcius. Anggap mesin pendingin memiliki koefisien performance 20% dari koefisien performance mesin pendingin ideal. Berapa lama diperlukan untuk membuat 1 kg es jika daya motor adalah 50 watt ya. Skema mesin pendingin ditunjukkan pada gambar dengan T2 itu adalah suhu air 0 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 273 Kelvin. Sedangkan T1 nya ini adalah 15 derajat Celcius ditambah 273 maka menjadi 288 Kelvin. Usaha merupakan usaha dari motor ya. Dan Q2 nya itu merupakan kalor yang diambil dari massa 1 kg air 0 derajat Celcius sehingga berubah menjadi 0 derajat Celcius es ya. Dengan kalor laten es itu sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Maka Q2 nya sama dengan M kali L, yaitu sama dengan 1 kg dikali 3,4 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Maka Q2 nya sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 5 Joule. Kita cari koefisien performance mesin ideal ya. Koefisien performance mesin ideal yaitu K ideal. Koefisien performance mesin ideal K ideal itu sama dengan T2 per T1 kurang T2, yaitu sama dengan 273 dibagi 288 kurang 273. Ini sama dengan 273 bagi 15. Sedangkan koefisien performance dari mesin itu sama dengan 20% koefisien performance mesin ideal. Maka sama dengan 0,2 dikali 273 per 15. Maka K mesinnya atau koefisien performance mesin itu sama dengan 91 per 25 ya. Usaha yang dilakukan motor listrik W kita cari dengan menggunakan ya, usaha yang dilakukan motor. Kita cari dengan menggunakan hubungan K mesin
itu sama dengan Q2 per W ya. Maka W nya sama dengan Q2 per K mesin, atau sama dengan Q2 nya 3,4 kali 10 pangkat 5 bagi 91 per 25. W nya sama dengan 9,3 kali 10 pangkat 4 Joule. Untuk mencari lama operasi mesin, kita gunakan rumus daya sama dengan usaha per waktu, atau sama dengan W per T. Maka T nya sama dengan W per daya ya. Daya ini kita simpulkan dengan P, sama dengan 9,3 kali 10 pangkat 4 dibagi dayanya 50 watt ya. Ini 50 watt. Sama dengan sekitar 1860 second. 1860 second. Nah, 1860 second ini sama dengan sekitar 31 menit ya. Sekitar 31 menit. Jadi jawabannya D.